Memedon Manten, karya Sepia. Bagian 1, pembuka. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama aku tidak pernah pulang ke kampung halaman, tempat di mana aku kecil dulu. Sebuah kejadian yang mengharuskan aku untuk ikut ayah dan ibu pindah ke suatu kota besar. Setelah ayah cekcok dengan keluarga. Saat itu aku terlalu kecil untuk memahami masalah orang dewasa. Sampai sekarang pun ayah dan ibu tetap tutup mulut dengan masalah yang mengharuskan kami pindah. Hujan turun sangat deras sore itu. Beruntungnya aku sudah sampai di desa P, tempat lahirku. Setelah menepi lalu mengenakan mantel hujan, kembali kulajukan motor menyusuri jalan aspal dengan banyak lubang di seluruh permukaannya. Sedikit kujelaskan tentang desa tempat tinggal nenek, atau yang akrab kupanggil Mbok. Setelah melewati rel kereta yang melintang di tengah jalan, akan terlihat bangunan besar layaknya sebuah benteng perang. Gedung itu sekarang beralih fungsi menjadi kantor perkebunan kopi. Dan sisi barat terbentang luas perkebunan kopi dengan beragam cerita horornya. Konon, mitos yang kudengar ketika masih kanak-kanak, si Mbok bilang jangan main di sekitar perkebunan, takutnya dibawa wewe gombel. Kemudian sebelum memasuki wilayah perkampungan, akan ada perempatan jalan besar. Kanan dan kiri merupakan jalan menuju desa-desa kecil, termasuk desa tempat asalku, yang namanya sengaja aku rahasiakan demi kenyamanan. Sedangkan jalan lurus, aku tidak pernah sekalipun ke sana. Tetapi Pak Ade berkata bahwa jalan itu menuju perbukitan di tengah hamparan perkebunan kopi. Hanya beberapa truk milik perkebunan yang melewati jalan tersebut, dan desa asalku sendiri berbelok ke arah kanan dari perempatan. Setelah melewati beberapa rumah-rumah kecil milik warga, akan ada rumah besar yang terbuat dari beton keras bangunan lama zaman penjajahan Belanda. Rumah besar yang sudah tidak terawat tersebut juga menyimpan banyak cerita horor. Wajar saja banyak perubahan dengan suasana desa saat itu. Karena aku sudah meninggalkan desa selama 17 tahun tanpa sekalipun pulang untuk menjenguk nenek. Banyak alasan yang ayah berikan saat aku meminta mengunjungi nenek. Hujan masih turun dengan deras ketika ku belokkan motorku memasuki sebuah halaman luas, sebuah rumah tempat tinggal masa kecilku dulu. Setelah memarkirkan motor di teras rumah dengan atap asbes, mataku mengawasi setiap detil bangunan rumah. Tidak ada yang berubah, persis seperti dahulu sebelum kami sekeluarga meninggalkan desa ini, menyisakan si Mbok yang tinggal seorang diri. Lama aku berdiri di depan rumah di samping motor. Air mata sudah membasahi kedua pipiku yang telah bercampur dengan air hujan saat telinga mendengar jelas suara merdu dari orang yang kurindukan. Lantunan sholawat Al-Khofi yang Simbo ucapkan. Serasa kembali bernostalgia sewaktu masih kecil. Simbo sering menyanyikan sholawat setiap waktu dan di sela-sela aktivitasnya.
Dulu, saat Simbok sedang sholat, aku senantiasa bermain di dekatnya. Dan setelah Simbok usai sholat, beliau akan memangku diriku, kemudian membacakan ayat-ayat pendek Al-Quran. Dari balik kaca jendela lebar di sisi pintu, mataku melihat lampu yang baru saja dinyalakan, disusul dengan lampu teras serta sisi kanan rumah. Segera ku seka air mata yang meleleh di pipi. Setelah menghela nafas, ku beranikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Alasan kepulanganku ke kampung halaman adalah untuk menghadiri pernikahan Mbak Murti, anak Pak Dikusno, kakak kandung kedua ayahku. Assalamualaikum, sapaku sambil mengetuk pintu pelan. Tidak berapa lama, sosok perempuan tua yang masih mengenakan mukena membuka pintu. Beliau adalah Mbok Narti, ibu kandung ayahku. Mata beningku menatap kedua bola matanya yang mulai pudar oleh usia. Garis-garis di wajah tuanya menatapku penuh selidik. Waalaikumsalam. Madosi sinten, Duk? Mencari siapa, Nak? Jawab Simbok setelah mengucapkan salam. Saat itu, Simbok tidak mengenaliku sebagai cucunya. Ingin rasanya aku segera menghambur ke pelukannya saat itu juga. Namun yang kulakukan justru bersimpuh di kedua kakinya sambil meminta permohonan maaf untuk kedua orang tuaku. Sampean iki sintene Herman, Duk? Kamu ini siapanya Herman, Nak? Tanya Simbok heran, karena saat itu aku bersujud di depannya. Riri, Mbok. Aku Riri, kataku pelan, tak berani menatap wajahnya. Takut jika Simbok masih belum memaafkan atas kesalahan ayah. Allahu Akbar, jawab Simbok lalu mengangkat pundakku dengan kedua tangan keriputnya. Simbok langsung merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya. Gusti Allah, iku jembar pangupurane, Nduk. Wis tak sepuro kabeh Herman sak keluarga sadurunge metu tekan omah iki. Saben wengi dongaku kanggo kowe, putu mbuntil sing tak kangeni. Allah itu Maha Pengampun, Nak. Sudah ku maafkan semua Herman sekeluarga sebelum keluar dari rumah ini. Setiap malam doaku teruntuk kamu, cucu terakhir yang mbok kangeni, ucap Simbok sambil menyeka air mataku. Setelah membuatkanku teh hangat, Simbok pamit keluar sebentar menuju rumah Pak De Awing, anak pertamanya. Simbok melarangku untuk ikut karena Pak Mali, anak gadis, keluar saat surup. Seperempat jam kemudian, Simbok datang dituntun oleh Mbak Mila, anak terakhir Pak De Awing. Setelah mencium punggung tangan Pak De, beliau mengelus pelan atas kepalaku. Tatapan matanya begitu sendu saat itu. Baru kusadari jika ternyata selama 17 tahun itu ayah tidak pernah sekalipun memberi kabar pada saudara-saudaranya. Aku sendiri tidak ada hak untuk mencampuri urusan orang tua. Bagiku, saat ayah mengizinkan aku kembali ke desa ini sudah lebih dari cukup. Riri, dewean rene. Riri, sendirian kesini? Tanya Pak D sambil menoleh ke teras rumah, tepatnya pada vario putihku yang terparkir di depan rumah. Enggih Pak D. Iya Pak D, jawabku pelan sambil mengangguk. Sebelum aku kesini, ayah mewanti-wanti untuk tidak membawa teman. Entah apa maksudnya. Yang jelas,
Ayah tidak ingin aku pulang ke desa bersama seseorang. Motore dilepokno ya nduk, kuatir hilang. Motornya dimasukin ya nduk, takut hilang nanti, kata Pak D bergegas memasukkan motorku sebelum aku mengiyakan. Asline wedi ketempelan barang alusan Rin. Aslinya takut ketempelan makhluk halus Rin, sela Mbak Mila sambil berbisik padaku. Maksudnya mbak? Tanyaku heran sambil menautkan alis. Tidak mengerti memandang wajah Mbak Mila. Yo, barang halus pokoknya. Mariki melu aku. Awakmu gurung nang omahe Murti kan? Ya, intinya makhluk halus. Habis ini ikut aku. Kamu belum ke rumah Murti kan? Tanya Mbak Mila sambil memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang hidung. Karena kedatanganku yang tiba-tiba dan lagi besok adalah hari pernikahan Mbak Murti, Pak D menyarankan untuk tidur di rumahnya bersama Mbak Mila. Seperti yang sudah Mbak Mila katakan, jika ia akan mengajakku untuk pergi ke rumah Pak D Kusno, ayah dari Mbak Murti. Malam itu kami berdua pergi mengendarai motor butut milik Pak D Awing. Dari kejauhan, nampak lampu-lampu terang benderang di depan rumah Mbak Murti, beserta taruk yang sudah didirikan di depan rumah. Kursi-kursi plastik ditata, tapi di depan meja panjang dengan aneka makanan di atasnya. Suara sound system menggema pelan dengan lagu dangdut. Banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Keluar masuk rumah Pak Tikus, aku mengikuti Mbak Mila dari belakang, menerobos masuk di sela-sela banyaknya orang. Siapa itu Mil? Siapa itu Mil? Tanya seorang gadis yang berkaca pinggang di samping meja panjang, sehabis menatap piring berisi kue. Ayo yo, Mbak Ayah ayo kok. Apa maneh adik Cantik ya? Kakaknya saja cantik, apalagi adiknya, jawab Mbak Mila terkekeh sambil membanggakan dirinya. Ya waduh, rupamu bulu koyo ngono. Ya beda jauh, wajahmu bulu kayak gitu, sergah gadis berbaju kuning tersebut kemudian menghampiri kami. Wajahnya sangat familiar. Dia adalah Lena, teman masa kecil yang umurnya sepantaran denganku. Lena nampak tidak percaya bahwa aku adalah Riri, teman masa kecilnya yang sudah pindah ke kota. Kemudian kami bertiga memasuki rumah, bertemu dengan Pak Dikus dan Budi Ratna. Setelah berbincang sebentar dan mereka lega jika aku tumbuh dengan baik sebagai remaja perempuan yang tidak lupa adat Jawa, kepaten obor, atau istilahnya terputus tali silaturahmi antara keluarga. Pak Dikus memiliki 3 orang anak, Mbak Murti, Mbak Vika, dan Mas Maman. Ketiganya tumbuh dan besar di desa itu. Tidak seperti aku yang pindah ke kota. Padahal dulu, sewaktu kecil, aku mempunyai keinginan untuk bekerja di kantor perkebunan kopi agar bisa menemani Simbok hingga dewasa. Namun, Tuhan berkehendak lain. Masalah datang ketika aku baru menginjak kelas 2 SD, mengharuskan aku mengikuti ayah pindah. Di dalam kamar, terlihat Mbak Murti sedang merias wajahnya di depan cermin. Saat itu, aku merasa ada sedikit keanehan pada wajah Mbak Murti. Sekilas saat kami bertatapan muka saling sapa. Pada umumnya, bayangan kita akan muncul
di kedua bola mata seseorang yang sedang berhadapan dengan kita. Tetapi saat itu, sekilas bayangan diriku tidak nampak di kedua mata Mbak Murti. Kutepis jauh-jauh pikiran aneh dalam benakku. Mungkin suasana kamar atau penglihatan dari diriku sehabis menempuh perjalanan jauh membuat pandangan sedikit kabur. Tidak banyak yang kami bicarakan saat itu. Hanya beberapa patah kata yang kami ucapkan, dan Mbak Murti kembali sibuk merias wajahnya. Beberapa bedak halus ia pakai berulang kali. Entah sudah berapa kali Mbak Murti berganti-ganti bermacam produk make up. Bau dupa tercium halus di dalam ruangan kamarnya. Sesekali Mbak Murti menyisir rambutnya sambil tersenyum memandangi wajahnya sendiri. Saat aku pamit keluar untuk menemui Mbak Mila di ruang tengah, karena di dalam kamar aku merasa canggung untuk mengobrol bersama Mbak Murti. Di luar, Pak Ade Awing tengah membakar kemenyan di atas layang. Hal yang tidak pernah kujumpai di setiap menghadiri acara pernikahan di daerahku. Pak Demu angel kandanane. Pak De kamu susah dibilangin, ucap Pak De Awing setelah menyadari kehadiran diriku saat itu. Aku sendiri juga tidak paham dengan maksud perkataan Pak De Awing saat itu. Jadi aku hanya mengangguk pelan. Ketika melangkah menuju kamar mandi, secara tidak sengaja aku mendengar suara Mbak Murti yang berkata pada Budi Ratna, "Bu, masih aku mene mati, pokoknya rapekno aku yo. Bu, meskipun aku besok meninggal, pokoknya nikahkan aku ya." Dek, langkah kakiku berhenti ketika itu. Lama aku berdiri di ujung lorong kecil dalam rumah penghubung ruang tengah dan dapur. Belum sempat aku mendengar perbincangan mereka, Raya, anak kepala desa yang masih saudara denganku, menepuk pundak, membuat aku salah tingkah saat itu. "Napo ngadeg jegrek nek dalan? Ngapain berdiri mematung di tengah jalan?" tanyanya penuh keheranan. Esok paginya, aku, Raya, dan Lena sudah mengenakan baju kebaya biru muda, duduk di depan rumah untuk menghadiri acara akad nikah yang akan dilangsungkan 1 jam kemudian. Baru saja kami bertiga menyambut kedatangan Mas Samsul mempelai pria, terdengar suara teriakan histeris dari dalam rumah yang membuat kami terkejut secara bersamaan. Suara itu adalah milik Budi Ratna yang mengetahui anaknya Murti tengah meninggal dengan gantung diri di dalam kamarnya. Aku adalah orang yang kesekian kalinya melihat dengan jelas kakak sepupuku meninggal dengan seutas tali melilit di lehernya. Seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu, membuat banyak pertanyaan dalam diri. Padahal semalam ia masih tersenyum menantikan hari pernikahannya. Dan saat pagi, 1 jam sebelum acara pernikahannya, kulihat ia sudah tergantung di dalam kamarnya dengan kedua mata melotot serta lidah yang menjulur keluar. Bukan hanya aku, tapi orang-orang yang hadir di sana saat itu bertanya-tanya apa penyebab Murti gantung diri. Nasi sudah menjadi bubur, meski tangisan histeris dari segenap keluarga tidak akan menghidupkan kembali Mbak Murti saat itu. Sore hari, setelah menghadiri pemakaman kakak tertuanya, Mas Maman menemui Pak De Awing
Mereka membicarakan sesuatu yang amat serius. Karena tidak ingin rasa penasaranku bertambah besar, kuputuskan untuk beranjak menuju belakang. Namun suara Pak Ade Awing yang bernada membentak menghentikan langkahku. Bukannya aku wis wanti-wanti, tapi bapakmu ngeyel. Bukannya aku sudah mewanti-wanti, tapi bapakmu tetap ngeyel. Bu Delis yang mengetahui aku diam di balik lemari penghalang antara ruang tamu dan ruang tengah segera menarik tanganku menuju dapur saat itu. Di dapur sudah ada Mbak Mila dan Mbak Vika. Mereka berdua nampak sedang gelisah saat itu. Pukul 8 malam, sesudah mengantarkan makanan pada Simbo, aku berniat tidur di rumah bersama Simbo malam itu. Tapi Mbak Mila segera mengajakku untuk menginap di rumahnya saja. Bingung, entah apa yang sedang terjadi saat itu. Mbak Mila hanya bilang di rumah lebih aman ketika aku memaksa untuk tidur di rumah bersama Simbo. Udara saat malam begitu dingin. Belum sampai pagi, embun sudah terlihat membasahi dedaunan di sekitar jalan. Setelah sampai di rumah, hanya ada Mbak Vika seorang. Sedangkan Pak Ade Awing bersama Bu Dep pergi ke rumah Mbak Murti untuk menghadiri acara tahlilan. Bapak mesti melekan, omai lek kusri. Bapak pasti melekan di rumah lek kusri, kata Mbak Mila ketika aku bertanya. Ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhku saat itu. Beberapa saat kemudian, ketika aku masih terjaga di ruang tengah, Bude yang baru saja memasuki rumah berkata, "Ndang turu ri, wis dalu, cepat tiduri, dah malam," ucapnya. Kemudian berlalu memasuki kamar. Setelah menjawab engge, iya, aku berniat beranjak dari tempatku menuju kamar. Tapi suara pintu depan yang dibuka dari luar, dan betapa terkejutnya aku saat itu ketika mataku kembali melihat sosok Bu Delis yang membawa rantang memasuki rumah untuk kedua kalinya. Loh Nduk, kok durung turu? Loh Nak, kok belum tidur? Duk, lemas rasanya badanku saat itu. Padahal baru saja aku melihat dengan jelas Bude memasuki kamar. Dan belum semenit, Bude kembali memasuki rumah. Mungkin saat itu aku sedang berhalusinasi. Jadi, kuputuskan untuk segera merebahkan diri di samping Mbak Vika yang sudah lebih dulu terlelap. Sebelum aku menutupi tubuhku dengan selimut tebal, telingaku mendengar jelas suara alunan pengiring manten. Neng nong neng cur, neng nong neng cur. Suara itu begitu jauh, namun terdengar sangat jelas di telinga. Di saat aku keheranan tentang suara lagu pengiring manten itu, Mbak Vika yang kukira sudah tertidur tiba-tiba menggigil badannya. Shh, ojo ngaleri, manten teko. Shh, jangan beranjak ri, pengantin mayitnya datang. Lirih suara Mbak Vika yang menahan lenganku saat itu. Suasana malam itu sangat mencekam, seolah malam dengan sinar rembulan terang semakin panjang dengan kedatangan tamu tidak kasat mata. Demikian tadi sebuah cerita yang ditulis oleh Sepia dengan judul Modern Manten. Dan untuk diketahui bahwasanya cerita ini saya angkat ke channel YouTube sudah atas persetujuan langsung
dari Sepia, sang pemilik cerita ini. Sampai jumpa di cerita Memodon Manten bagian yang kedua pada video selanjutnya. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan cerita ini.